Ada kabar gembira, tanggal 6 Desember lalu, budaya sehat jamu masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. Ini adalah bentuk pengakuan dunia terhadap warisan budaya kita. Tapi penting untuk diingat ya, bahwa yang diakui ini bukan hanya produknya, yaitu jamu, tetapi keseluruhan budaya sehatnya. Nah, ini penting sekali kalau kita bicara tentang warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage, kita tidak bicara cuma tentang produk ya, bukan hanya bicara tentang barang, tetapi kita bicara tentang kebudayaannya secara utuh. Ya, jadi jamu di dalam budaya sehat itu berarti menyangkut pemikiran, praktek, perilaku, dan juga urusan hubungan antar manusia dengan manusia dan juga manusia dengan semesta. Nah, kalau dengan jamu sendiri mungkin sebagian kita cukup akrab ya. Biasa minum misalnya kunyit asam, kemudian ada temulawak, ada beras kencur dan sebagainya. Tapi banyak yang belum kenal sejarahnya. Nah, ahli-ahli arkeologi menduga bahwa jamu ini sudah dikenal sejak abad 8. Jadi kurang lebih sekitar 1300 tahun yang lalu. Dan buktinya ini tersebar ya di banyak tempat. Misalnya di Liangan di Jawa Tengah ada peninggalan berupa cobek dan ulekan yang sampai sekarang pun masih digunakan oleh para pembuat jamu tradisional kita. Di beberapa candi seperti Candi Prambanan atau Borobudur, kita juga bisa melihat ada relief yang memperlihatkan image orang meracik jamu. Jadi sebenarnya sudah lama sekali ya ada pengetahuan tentang alam yang dimanfaatkan oleh para leluhur kita untuk kepentingan kesehatan yang kemudian kita beri nama jamu. Nah, selama lebih dari 1300 tahun ini, pengetahuan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau saja kita rata-rata setiap generasi itu katakanlah 20-30 tahun, maka sudah ada lebih dari 50 generasi ya yang mewariskan turun-temurun yang namanya jamu ini. Dan di setiap generasi ini selalu ada penambahan. Ya, ada inovasi, ditambah ramuannya, ketemu tanaman baru, kombinasi dari tanaman dan sebagainya. Jadi boleh dibilang jamu yang kita kenal sekarang sebenarnya adalah produk dari perjalanan yang sangat panjang. Sederhananya, jamu ini sudah melalui ujian waktu. Ya, jamu yang sekarang bertahan dan terus dikonsumsi ya sampai sekarang adalah jamu yang memang sudah terbukti khasiatnya. Ya, kalau tidak tentu sudah ditinggalkan ya oleh generasi pendahulu kita. Dan inilah keunggulannya. Dan selalu mesti kita ingat ya bahwa jamu ini adalah bagian dari budaya sehat yang lebih utuh. Istilah kerennya kalau sekarang ini kesehatan holistik ya. Nah, budaya sehat yang holistik ini fokusnya lebih pada pencegahan penyakit ya dan pemeliharaan kesehatan yang menyeluruh. Istilahnya lebih preventif atau mencegah dan bukan kuratif atau menyembuhkan. Walau banyak ramuan jamu yang juga punya khasiat ya untuk menyembuhkan penyakit ringan seperti flu, batuk dan sebagainya. Tapi fungsi utamanya lebih untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Nah, di dalam budaya sehat jamu ini juga ditekankan untuk hidup sehat. Ya, jamu akan efektif bekerja jika kita juga mengembangkan gaya hidup yang lebih sehat ya, makan istirahat teratur, menghindari makanan, minuman dan juga kondisi yang bisa mengurangi daya tahan tubuh kita. Artinya hidup lebih wawas ya, lebih mindful terhadap kondisi badan dan juga kondisi lingkungan sekitar. Beberapa waktu lalu saya menguji disertasi doktoral dari Mas Wasi Bantolo, seorang penari dan juga dosen di Institut Seni Indonesia Surakarta. Proyek ini sangat menarik ya. Dia mengembangkan satu gerak berbasis tari klasik Jawa yang bisa membuat tubuh menjadi lebih bugar. Mungkin seperti yoga ya kalau di India. Nah, di beberapa perguruan silat yang saya temui juga diajarkan hal serupa gitu ya, gerak tubuh untuk kesehatan. Dan ini juga sebenarnya adalah bagian dari budaya sehat tadi. Dan besar kemungkinannya ya di masa lalu baik jamu, gerak tubuh itu tadi sudah dipraktekkan secara menyeluruh. Mengapa? Karena Mas Wasi Bantolo di dalam penelitiannya juga menggunakan banyak naskah-naskah lama yang kita tahu juga menjadi sumber bagi pengembangan jamu. Ya, jadi besar kemungkinannya dulu kita sudah mempraktikkan itu semua, gerak tubuh, jamu, perilaku, tutur kata dan seterusnya menjadi satu kebudayaan yang sehat. Nah, kenapa semua ini penting?
Tentu agar hidup kita lebih selaras ya dengan sesama dan juga selaras dengan alam. Tetapi jangan lupa bahwa nilai ekonomi dari pengembangan jamu dan budaya sehat ini sebetulnya sangat besar. Sekarang ini ada satu industri yang namanya industri kebugaran atau wellness industry yang nilai totalnya secara global itu sekitar 4,5 triliun dolar Amerika. Nah, Indonesia, kita ini punya segalanya. Kita punya sumber alamnya, kita punya pengetahuan lokalnya, kita punya prakteknya seperti jamu dan gerak tubuh. Sudah semestinya kita ini berperan lebih penting di dalam urusan ini. Ekonominya kuat, masyarakatnya sehat, bumi pun selamat. Lebih wawas untuk hidup berkualitas.